Halo semuanya, jadi kami sekarang ada di Rasa Madu Heritage. Jadi Rasa Madu Heritage ini dulunya adalah bangunan peninggalan oleh Eropa yang pernah digunakan sebagai pabrik gula dan pernah juga digunakan untuk penyimpanan tembakau. Nah, namun sekarang tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang baru di daerah sekitaran Solo. Kemudian ada beberapa contoh wisata yang ada di Rasa Madu Heritage, yaitu seperti Kubik, kemudian museum transportasi dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sekarang saya berada di jembatan Rasa Madu Heritage, di mana jembatan ini kita bisa melihat sisi jalan dan juga pabrik gula Rasa Madu Heritage. Dan di sini adalah bangunan yang bergaya dan berarsitektur Eropa, di mana pabrik gula ini merupakan peninggalan sejarah Belanda yang ada di Indonesia. Halo teman-teman, sekarang saya berada di halaman depan Rasa Madu Heritage. Di sini suasananya sangat hangat, bukan hanya karena matahari, juga hangat karena di sini merupakan tempat liburan para keluarga. Dan di sini juga untuk merayakan Natal, ada pohon Natal yang sangat besar sekali. Halo teman-teman, sekarang saya berada di bagian wisata dari Rasa Madu Heritage, di mana di sini adalah bagian wisatanya bisa berfoto dengan burung hantu dan juga menikmati pemandangan yang ada di sini. Dan sekarang saya agak sedikit takut, tapi ini sangat menakjubkan sekali. Oke, kita lanjut ke ini. Jadi di sini ada patung-patung, yaitu patung-patung yang ada di cerita zaman mitologi Yunani kuno. Dan di patung-patung ini juga merupakan satu spot foto yang ada di Rasa Madu Heritage. Ada patung kuda yang disampaikan oleh Bagus, ada patung-patung berkarakterkan Yunani kuno. Hari ini saya sedang bersama Mas siapa? Mas Huda. Mas Yuda. Huda. Huda ya? Iya. Oke. Mas Huda ini pertama kali berarti ke sini. Iya. Experience-nya gimana melihat Rasa Madu Heritage ini? Awalnya masuk itu kan ini rekomendasi dari teman kan. Katanya di Solo itu ada namanya Heritage gitu. Ya, saya penasaran sama teman-teman saya. Ternyata dari Jogja ke sini. Oh, ternyata kayak bagus sih, kayak bangunannya itu kayak historis dan mengandung historis gitu loh. Seperti kayak gitu kan, gitu. Ya bagus lah kalau menurut saya itu bagus ya. Bergaya bisa Eropa, jadi ikon-ikon ini masuk Solo apa bukan saya nggak tahu kan. Bisa masuk ikon Solo kan. Gaya bangunannya mirip-mirip Eropa gitu kan. Mungkin punya sejarah yang bagus bangunan ini gitu. Mas Huda berarti merasakan kesan yang sangat senang gitu ya. Iya. Sama Madu Heritage ini. Oke. Terima kasih Mas Huda atas waktunya. Oke semuanya, kali ini saya ada di wahana yang lain lagi, yaitu adalah museum transportasi. Jadi bisa kalian lihat di sini dipamerkan kendaraan-kendaraan kuno seperti ada mobil, kemudian motor juga ada di sini. Dan ini teman-teman, ini di museum ini itu kendaraan yang dipamerkan itu boleh dipegang.
Jadi tidak seperti museum-museum yang lain yang rata-rata itu hanya boleh dilihat saja dan tidak boleh dipegang. Nah, ini adalah salah satu spot yang paling nyaman teman-teman, yaitu ini kipas ini tempat yang paling nyaman karena jujur di area ini itu agak panas. Jadi teman-teman kalau ingin mencari tempat yang nyaman di sini, carilah benda ini, kipas angin. Nah, terus teman-teman kalian juga bisa, ini ada kotak P3K. Jikalau suatu saat teman-teman berkunjung kemudian ada hal yang tidak diinginkan, luka-luka atau dan lain sebagainya, di sini sudah tersedia kotak P3K. Nah, di food court ini juga ada beberapa peninggalan mesin-mesin yang mungkin dulunya digunakan untuk proses pembuatan gula. Di food court ini ada ada 3 mesin, yang di tengah ini yang paling besar, kemudian ada 2 lagi yang di bagian belakang sana. Jadi sekarang kita lagi ada di pembaruan terbaru, instalasi terbaru dari Rasa Madura Heritage, yaitu Cubic Infinity Room. Nah, lihat Den, di sekeliling kita kayak ada lampu-lampu, cahaya, kaca, segala macam, kayak bikin ruangannya jadi kayak gimana Den menurut lu? Nah, apa ya, lebih estetik aja, lebih bagus lah untuk diminati oleh para anak muda gitu yang pengen foto-foto yang bagus dan estetik, bisa kesini guys. Nah, ini jadi di sini ada 4 ruangan. Ini ruangan pertama, kayak bentukannya dia kayak mini gini, kayak juga kabel-kabel gini. Ayo kita masuk ke ruangan kedua. Ini kita di ruangan ketiga ya. Ini lebih warna-warni dari sebelumnya dan lebih bikin pusing juga. Gimana menurut kamu Din? Waduh, tempat ini kenapa ya bikin pusing gitu? Bentuknya kayak bola-bola bagus gini, gitu, kedip-kedip tapi gini. bikin pusing. Ya. Jadi buat kalian yang mungkin punya penyakit epilepsi dan lain-lain, mungkin ini kurang rekomendasi karena ya bikin pusing banget. bikin pusing lah gitu istilahnya. Tapi ya nyaman itu. Tapi nyaman untuk di untuk di ini. Ya. untuk di Yang ini apaan Den? Ini kayak tajam-tajam gini ya. Iya ya. Apa ya ini ya? Wah, kira-kira apa ya itu ya guys ya? Ini lebih kecil dari yang tadi aku datengin sendirian. Tapi ya again memusingkan. Masih sama. Ini Instagramable juga. Kesannya kita kayak lagi ada di film Y2K futuristik gitu ya. Yes, betul sekali. Dapat dilihat dari infrastruktur asik. Ya. Sini ada tajam-tajam. Benar. Terus di bawahnya ini wah, pokoknya keren abis lah buat kalian yang mau Instagram story juga bisa nih. Wah, cocok banget. Bener banget. Wah, masih ada satu ruangan lagi, ikutin kami. Let's go. Nah, ini ruangan terakhir, lebih luas dari yang sebelumnya, tapi masih mungkin memusingkan juga. Ini konsepnya kayak lampu-lampu tidur gini ya Den? Iya. Mirip-mirip apa ya namanya ya, lampion-lampion gitulah. Ya. Warna-warni gitu, cantik gitu. Ambience-nya emang lebih tenang karena ini emang ruangan terakhir. Ini yang lebih kesannya lebih damai, lebih tentrem lah. Betul, nggak bikin pusing ya. Jadi buat kalian yang tadi habis pusing-pusingnya dari 1, 2, 3 dan yang ini terakhir mungkin ya untuk bikin tenang, relaksasi setelah merasakan epilepsi yang tumbuh. Wah, pokoknya
Oke, jadi aku udah habis keluar dari Cubic Infinity Room dan sekarang aku sama dua kakak ini namanya apa ya? Kak Aca. Tadi udah masuk ke Cubic Infinity Room, gimana tuh rasanya? Seru sih. Ya, seru ya? Ya banyak foto-foto yang menarik. Oke, foto-foto menarik ya? Kayak gimana tuh contohnya? Banyak menarik semua. Oh, iya. Terus tapi tadi walaupun seru tapi kayak ada pusing-pusingnya gitu ya, Kak? Enggak sih. Oh, nggak ada pusing banget. Oh, soalnya aku pusing banget tadi yang waktu di yang kedua tuh yang bola-bola itu pusing banget, emang nggak kayak? Oh. Terus apakah recommended banget ini tempatnya? Rekomen banget. Karena kan emang viral banget ya Kak di TikTok. Oh, iya. Ini juga gara-gara TikTok. Oh, karena di TikTok ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan udah capek nih jalan-jalan dari berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan di Rasa Madu Heritage ini. Kalau teman-teman capek bisa duduk dan pijit di kursi pijit ini. Ini menggunakan uang cash ya sepertinya. Ya, pakai uang cash. Nanti kalian bisa duduk di sini pijit sekitar 10 menit atau lebih lah. Dan karena saya nggak bawa uang cash, jadi saya nggak pijit dulu. Lanjut. Nah, selain itu kalau teman-teman jadi juga lagi udah capek, bisa beli, ada food court di sini yang menjual berbagai macam makanan dan minuman yang bisa meredakan capek kalian. Di sini juga ada kursinya, ada banyak banget. Terus juga kalau teman-teman bawa anak kecil atau keluarga, ponakan segala macam, bisa diajak main ke sini ya. Ini empuk banget. Ya, saya pun masih bisa masuk ya walaupun udah gede. Jadi Rasa Madu Heritage ini ya cukup mengerti lah keadaan berbagai macam pengunjungnya. Itu dia. Thank you. Baby, I fall in love again come every sometime. Daddy taught me to choose it wisely, but you don't have to try. Nah, oke, teman-teman, di sini selain tadi sudah melihat beberapa wahana yang ada, di sini juga menyediakan toko souvenir. Di toko ini isinya itu ada beberapa seperti pakaian, kemudian topi dan pernak-pernik gelang lainnya. Dan juga ada beberapa seperti belangkon dan hal-hal yang berkaitan dengan etnik dan kebudayaan seperti batik dan lain-lain. Strolling down the boulevard, and it's another street. Mas siapa? Saya Budi, Mas. Oh, Mas Budi. Oke. Saya mau tanya, kalau di toko souvenir ini tuh biasanya orang-orang sering membelinya tuh apa, Mas? Banyak kan yang souvenir yang kaos itu atau baju batik itu juga sering laku. Atau ini yang souvenir pernak-pernik. Oh, berarti di sini itu barang-barangnya juga diambil dari UMKM di sekitar sini, dari orang-orang. Ada yang sebagian ngambil, ada sebagian kita produksi sendiri. Oh, produksi sendiri juga. Kita beri bahan kainnya terus kita produksi model yang baru ngetren kita bikin. Seperti itu. Karena saya lihat ya cukup Variatif. variatif ya, ada pernak-pernik, ada tas yang batik dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misal rata-rata untuk pembelinya tuh oleh ibu-ibu atau anak muda? Kebanyakan ibu-ibu sih, Mas. Yang rombongan-rombongan itu mungkin buat oleh-oleh juga, atau mungkin biasanya juga sering mereka beli terus buat ganti kan di sini foto setelah pakai baju yang dipakai terus mereka Berarti langsung buat langsung foto digunakan untuk sekalian. foto. Oh ya. Oke, selain Heritage menyediakan tempat-tempat estetik dan sebagainya, di sini Heritage juga menyediakan atau memiliki peternakan ayam, yang dimana ayam-ayamnya sangat gede-gede sekali, bisa dilihat di sini sangat-sangat subur, yang dimana ini dapat dinikmati oleh para pelanggan, dapat dilihat-lihat dan mungkin bisa diberi makan juga jika ingin. Nah, ini salah satu fasilitas yang disediakan oleh Heritage Rasa Madu.